Dengan wajah suntuk, seorang lelaki sepuh duduk membungkuk. Mata sipitnya yang berkacamata tebal mencermati lembaran kertas bertulis huruf kanji. Dia membaca, lalu menuliskannya menggunakan peranti mesin ketik manual. Dalam bekerja, lelaki yang seluruh helai rambutnya telah memutih itu tampak serius, sendirian di dalam sebuah rumah di kampung pedesaan kecil Semarang. Dia adalah Gan Kokwi, penyadur cerita silat atau cersil generasi akhir yang hingga kini masih bertahan. Dalam usianya yang telah merambah angka 66, Gan KH, demikian dia lebih dikenal, masih berkarya mengalihbahasakan cerita-cerita silat klasik asal negeri Cina. Sebagai penyadur kawakan, dia telah menerbitkan sekitar 30 karya. Gan KH mengawali karirnya sejak 1962. Sebelum itu, dia cuma membantu Gan Kok Liang atau Gan KL, kakaknya yang juga penyadur populer kala itu, sebagai tukang setting, layout, korektor, sekaligus mencetak dan mendistribusikan karya-karyanya. Tak puas, dia pun mulai belajar menyadur cersil Cina. Dengan modal kemampuan bahasa Cina, Gan KH akhirnya mampu melahirkan karya perdana berjudul Pusaka dalam Kuburan tahun 1962. Karena baru pertama, saya cuma bikin 1 jilid tamat. Baru setelah itu pelan-pelan berani menerbitkan cersil bersambung, paparnya. Sebagai debutan baru kala itu, Gan KH harus bersaing dengan penulis dan penyadur senior yang telah kondang. Misalnya Asmaraman S. Kopingho, Gan KL, dan Wi Kim Tiang atau OKT. Sebelum bersama sang kakak mendirikan penerbitan sendiri, lelaki ramah kelahiran Kuto Arjo 4 April 1940 itu menerbitkan karya-karyanya di berbagai percetakan, baik di Semarang maupun Jakarta. Dulune saya dan Gan KL nyetak ke cersil ndok percetakan Van Dorp Jalan Beranjangan sama percetakan Semarang Jalan Merak nomor 11. Tapi setelah saya punya Pancasatya, kami nyetak sendiri. Di luar itu, Gan KH juga mempublikasikan karya-karyanya melalui sejumlah penerbitan seperti Koran Sinpo atau Star Weekly. Pengalaman di Berangus. Hingga awal 1960-an, karya-karya silat terjemahan masih digilai banyak penggemar.
Kondisi itu membuat kehidupan para pengarang dan penyadur menjadi terjamin. Mereka, termasuk Gan Kaha, bisa hidup layak dari hasil jerih payahnya. Namun masa keemasan itu berakhir pada 1965 saat meletus peristiwa G30S. Pemerintah Orde Baru yang kemudian berkuasa memberangus semua produk kebudayaan Tionghoa, tak terkecuali cerita silat Cina. Kendati demikian, Gan KL dan Gan KH dengan pancasatyanya masih bisa bernapas lega. Di tengah pemberangusan itu, mereka ternyata tetap bisa berkarya. Hal itu tak lepas dari kedekatan Gan KL dengan sejumlah petinggi militer maupun sipil di Jawa Tengah. Menurut Gan KH, kakak sulungnya itu bahkan kenal dekat dengan Presiden Soeharto. Pak Harto itu diam-diam juga penggemar cerita silat, salah satunya karya Gan KL. Makanya Pancasatya masih bisa hidup terus. Kisah Gan KH. Meski bertahan, oplah karya cerita silat yang mereka terbitkan terus mengalami penyusutan. Dan akhirnya benar-benar menemui ajal pada 1986 bersamaan dengan serbuan komik-komik Jepang. Setelah itu, penerbitan cerita silat hampir mencapai titik nadir. Baru setelah reformasi bergulir, masa kejayaan itu kembali hadir. Adalah jaringan MyList penggemar cerita silat di internet yang mengawali kebangkitan itu. Mereka bersama-sama mendirikan masyarakat cerita silat atau MCersil dengan kegiatan menerbitkan kembali cerita-cerita silat lama dan majalah Rimba Hijau. Asmaraman S. Kopingho, Gan KL, dan OKT telah lama tiada. Kini, Gan KH bersama penyadur cerita silat lain dari Semarang, Tan Ingju, masih meneruskan tradisi mereka. Menurut Gan Qianbin, putra Gan KL, kedua orang itu adalah penyadur cerita silat generasi akhir. Sementara penulis dan penyadur-penyadur muda belum kelihatan batang hidungnya. Tulisan tentang Gan Kokwi dimuat di harian Suara Merdeka, kolom Ngisor Asem dengan judul Gan KH, penyadur cersil generasi akhir, di harian Suara Merdeka tanggal 8 Maret 2006. It's been a long day without you, my friend. Oh. When I see